Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 35 izin memperkenalkan diri. Nama saya Kendia Mira. Nama saya Diva Putra Angkovian Ningrum. Nama saya Arjuna Zafata. Nama saya Muhammad Dante. Nama saya Farel Ezra. Kami kelompok 35 akan menjelaskan mengenai budaya pawai takbiran di video esai kami berikut ini. Sejarah pawai takbiran. Pawai takbiran adalah tradisi yang dilakukan umat Islam di malam Idul Fitri dengan mengumandangkan takbir, tahmid, dan tahlil. Tradisi ini merupakan ekspresi kegembiraan dan rasa syukur atas kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa di bulan Ramadan. Takbir merupakan bagian dari ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Takbir di malam Idul Fitri dimulai sejak terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan hingga pelaksanaan salat Idul Fitri. Menurut sejarah, takbir sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau bertakbir di lapangan hingga selesai salat Idul Fitri. Namun, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, takbir diubah menjadi setelah salat Idul Fitri. Terdapat pula riwayat yang menjelaskan bahwa sejarah takbiran bermula dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain bernilai ibadah, pawai takbiran juga membawa dampak positif dalam aspek sosial, budaya, dan pendidikan keislaman. Di antara manfaat-manfaat tersebut adalah melestarikan tradisi keagamaan, meningkatkan rasa kebersamaan dan kesatuan, mengajarkan nilai-nilai keislaman dan kebudayaan, meningkatkan kreativitas dan partisipasi masyarakat, memperkuat identitas budaya dan keagamaan, serta menjaga semangat syukur dan kebahagiaan. Takbiran di berbagai daerah di Indonesia memiliki ciri khasnya masing-masing disebabkan ada pengaruh oleh budaya dan tradisi setempat. Di Pulau Jawa, takbiran biasanya dilakukan dengan pawai obor, beduk, dan kendaraan hias yang membawa anak-anak dan warga berkeliling kampung. Beberapa daerah seperti Yogyakarta dan Semarang, takbiran dipertunjukkan dengan musik gamelan. Sedangkan di Jakarta, takbiran sering dilakukan dengan konvoi, kendaraan, dan tabuhan beduk di masjid-masjid besar. Berbeda lagi di Pulau Sumatera, di mana takbiran lebih semarak dengan permainan alat musik tradisional seperti rebana dan gendang. Di Sumatera Barat, tepatnya di Padang, ada yang disebut takbiran sahur, yaitu takbiran yang dilakukan sejak sahur terakhir sebelum Idul Fitri. Di Aceh, takbiran sering diiringi dengan rapai atau alat musik tradisional Aceh dan diadakan festival takbir keliling. Kemudian di Pulau Kalimantan, takbiran dilakukan dengan pawai perahu hias di sungai atau laut, terutama di daerah yang memiliki perairan luas. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada takbiran sungai, di mana perahu-perahu dihias dengan lampu dan berjalan di sepanjang sungai sambil bertakbir. Biasanya, takbiran juga diiringi dengan musik banting, alat musik khas daerah Banjar. Di Pulau Sulawesi, takbiran dilakukan dengan cara yang lebih sederhana di beberapa daerah, namun tetap meriah dengan permainan alat musik tradisional. Di Makassar, Sulawesi Selatan, ada takbiran dengan meriam karbit yang menambah semarak malam takbiran. Lain hal dengan takbiran di Manado, Sulawesi Utara, di mana beberapa komunitas Muslim mengadakan takbiran di tepi pantai dengan lentera dan obor. Terakhir, di Pulau Papua, takbiran dilakukan dengan pawai obor dan konvoi kendaraan. Mirip dengan di daerah lain, beberapa pemeluk agama Islam di Papua mengambungkan takbiran dengan tarian tradisional seperti tarian Yospan. Masjid-masjid besar seperti Masjid Raya Jayapura menjadi pusat takbiran dan tempat berkumpulnya umat Islam dari berbagai latar belakang budaya. Dalil dan ayat yang berkaitan. Agar memilih landasan yang kuat, ajaran Islam diperlukan adanya dalil. Berikut beberapa dalil yang berkaitan dengan kegiatan takbiran. Surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan hendaklah kamu mencukupi bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu,
Ayat ini menunjukkan anjuran untuk bertakbir setelah menyelesaikan puasa Ramadan. Surat Al-Hajj ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Ayat ini ditafsirkan sebagai anjuran untuk berzikir, termasuk bertakbir pada hari-hari tertentu seperti Idul Adha. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Nabi Muhammad SAW keluar menuju lapangan untuk sholat id dan terus bertakbir hingga tiba di lapangan serta sampai sholat selesai. Demikian video esai kami, semoga bermanfaat bagi yang menonton. Kami kelompok 35 izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.